Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Kemarin kita sudah melaksanakan penilaian harian bab 1. Sekarang kita akan lanjutkan dengan bab 2. Di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang perilaku terpuji. Perilaku terpuji pertama yang akan kita pelajari adalah hemat. Lalu yang kedua adalah dermawan. Selanjutnya, marilah kita pelajari satu persatu. Hemat adalah tidak boros atau berhati-hati dalam membelanjakan uang dan lainnya. Hemat bukan berarti pelit, kikir, atau bakhil. Orang yang hemat tidak mau melakukan sesuatu yang kurang bermanfaat, seperti menghambur-hamburkan harta dan uang untuk keperluan yang tidak penting. Sikap ini disebut dengan boros atau berlebih-lebihan. Allah tidak menyukai orang-orang yang bersikap boros atau berlebih-lebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya adalah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kenapa? Sebab sikap berlebih-lebihan atau boros sangat tidak dianjurkan dalam agama Islam. Namun demikian, kita juga tidak boleh terlalu pelit atau kikir. Kita harus selalu seimbang di tengah-tengah, tidak terlalu boros, juga tidak terlalu pelit. Itulah sikap hemat. Perilaku hemat dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh yaitu hemat air. Kita menutup keran setelah berwudu atau menggunakan air secukupnya saat mandi. Contoh lainnya hemat listrik, yaitu dengan cara mematikan lampu saat di siang hari atau mematikan televisi saat tidak kita lihat. Hemat tenaga bisa kita lakukan misalnya dengan cara kita sepulang dari sekolah langsung menuju ke rumah. Untuk apa? Untuk menghemat tenaga kita. Sebab di sore harinya atau di malam harinya kita masih membutuhkan tenaga kita untuk melakukan aktivitas yang lain. Hemat waktu. Hemat waktu dapat kita lakukan misalnya pada saat belajar. Kita fokus pada apa yang kita pelajari, tidak diselingi atau tidak disambi dengan guyon, sehingga bisa menghemat waktu kita. Setelah mempelajari perilaku hemat, diharapkan kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mendapatkan manfaat dari perilaku hemat tersebut. Di antara manfaat yang dapat kita dapatkan adalah: 1. Kita tidak mengalami kekurangan. 2. Kita dapat mencukupi kebutuhan kita, serta dapat menyisihkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Serta kita juga memiliki cadangan sesuatu yang kita hematkan. Selanjutnya, perilaku terpuji yang akan kita pelajari adalah dermawan. Dermawan adalah pemurah hati. Orang yang memiliki sikap dermawan rela memberi bantuan atau pertolongan kepada siapa saja yang memerlukan tanpa mengharapkan imbalan apapun atau tanpa pamrih. Orang yang dermawan seperti ini pasti akan dicintai, bahkan tidak hanya sesama manusia, Allah pun juga akan sangat mencintainya. Dalam agama Islam kita dianjurkan untuk selalu berbagi dan menghindari sikap meminta-minta atau mengemis. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Artinya, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah itu adalah orang yang meminta-minta. Setelah mempelajari tentang perilaku dermawan, diharapkan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mencontoh
perilaku yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau dengan mengatakan tidak. Jadi beliau selalu berusaha memberi apa yang diminta oleh orang tersebut. Kita juga dapat meneladani kedermawanan seorang sahabat Rasulullah yang paling terkenal dengan kedermawanannya, yaitu Utsman bin Affan. Beberapa contoh kedermawanan Utsman bin Affan diantaranya, beliau pernah membeli sumur orang Yahudi yang pelit untuk kepentingan kaum muslimin di Madinah. Beliau juga pernah membeli tanah di sekitar Masjid Nabawi untuk keperluan perluasan masjid. Kemudian beliau juga pernah menyumbang 1000 ekor unta, 50 ekor kuda, dan 1000 mata uang emas untuk kepentingan menghadapi serangan kerajaan Romawi Timur saat Perang Tabuk. Dan sebagai penyemangat agar kita selalu senantiasa dapat menjadi orang yang dermawan adalah sesuai dengan janji Allah bahwa harta yang disedekahkan tidak akan habis, justru akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini, yaitu perilaku hemat dan perilaku dermawan. Agar lebih memahami apa yang Pak David sampaikan, silakan dibaca halaman 24 sampai halaman 31 buku paket Akidah. Selanjutnya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.